Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para jamaah Majelis Ta'lim Al-Yutubiyah. Bertemu lagi dengan saya di channel ini, channel Majelis Ta'lim Al-Yutubiyah. Channel yang saya buat untuk sharing ilmu ya, untuk sharing apa yang saya baca dari kitab ulama kita, yaitu Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani atau yang kita kenal dengan Imam Nawawi Al-Bantani. Kali ini kita akan membaca kitab Syarah Nashraihul Ibad ya, yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani, yang sebelumnya pada kitab ini saya telah membaca tentang bagaimana kita seharusnya memulai hari, dan hendaknya kita tidak mengeluh permasalahan hidup kita kepada manusia lainnya, karena itu diartikan sebagai ketidakridhoan kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemarin di hadis itu masih tidak dibahas semuanya, hanya sebagian, yaitu tentang siapa yang di pagi harinya berkeluh kesah kepada manusia atau kepada makhluk, dan siapa yang di pagi harinya bersedih terhadap urusannya di dunia, maka dia seolah-olah marah. Artinya dia diartikan ya, faqad ghadaba 'ala Allah, dia telah marah kepada Allah dan tidak ridho. Nah, apa lanjutan dari hadis tersebut? Sebelum saya melanjutkan pembacaan hadisnya, seperti biasa, buat kalian, buat para jamaah yang belum subscribe channel ini, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya, lalu di like, di share, di komen, dan tonton sampai habis videonya supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Juga yang sudah subscribe, silahkan berlangganan dengan memasukkan uang koropak hanya Rp5.000 saja per bulan. Baik, pada video sebelumnya saya membaca sebuah hadis ya dalam kitab ini, Ruwiya anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, annahu qala, sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man asbaha, barang siapa yang bangun atau masuk di waktu subuh, di waktu pagi, wa huwa yashku, dan kemudian dia berkeluh kesah, kemudian dia melaporkan ya di qal ma'asyi, kesempitan kehidupannya, fakaan nama yashkurobbahu, sesungguhnya dia seolah-olah telah melaporkan Tuhannya. Waman asbaha, dan barang siapa yang masuk ke waktu subuh, li umuri dunya hazinan, bersedih untuk untuk keurusan dunia, faqad asbaha sakhitan 'ala Allah, sesungguhnya dia telah masuk ke waktu subuh ya, atau memasuki pagi dengan marah gitu ya, sakhitan, dengan murka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lanjutan dari hadis ini adalah ada satu kalimat lagi ya, tentang bagaimana seharusnya kita menyikapi kehidupan sehari-hari kita, Lanjutan dari hadis tadi adalah waman tawadhu'a, dan barang siapa yang berendah hati, bertawadhu, lighaniyyi, untuk kekayaan, karena kekayaan. Waman tawadhu'a, barang siapa yang berendah hati atau bertawadhu, lighaniyyin, untuk seorang yang kaya, lighinahu, karena kekayaannya, faqad dhahaba thulutsa dinihi, maka telah pergi sepertiga dari agamanya. Begitu kata Nabi Muhammad SAW dalam kitab ini. Kemudian dijelaskan oleh Imam Nawawi Al-Bantani, atau li'anna syariah, karena syariat agama, ayyakuna ta'ziman nasa, menjadi, karena syariat menjadikan ta'ziman nasa, kemuliaan manusia, li ajli sholahihi wa li ajli ilmihi, karena kesolehannya, kebaikannya, wa li ajli ilmihi, dan karena ilmunya, duna ta'zim
bukanlah atau tidak ya, duna bukanlah at-ta'zim kemuliaan di ajli malihi, karena hartanya. Fa innaman akramal mala, barang maka sesungguhnya siapa akroma yang memuliakan al mala harta benda, ahanal ilmi wassalah, dia telah merendahkan ilmu dan kesolehan. Qala Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani, telah berkata tuanku atau Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani, qaddasa sirrahu, semoga Allah mensucikan sirnya, la budda likulli mu'min, tidak la budda itu harus ya, tapi lebih dari harus, la budda tidak boleh tidak, kurang lebih seperti itu ya, tidak boleh tidak, likulli mu'min, untuk setiap mukmin, bisa iri ahwalihi, dalam setiap kondisinya, min salasati asya, itu memiliki 3 hal ini ya, daripada 3 hal. Amrun yamtathiluhu, terhadap perintah ya, perintah Allah Subhanahu wa taala tentunya ini, maka dia hendaknya melakukannya. Wa nahyun yajtanibuhu, dan larangan dia menjauhinya. Wa qadara yarda bihi, dan takdir dan ketentuan dia ridho terhadapnya. Fa aqalla halatil mu'min la yakhlu fiha, maka setidak-tidaknya kondisi seorang mukmin itu tidak kosong dari 3 hal tersebut. Jadi seorang mukmin itu harus imtithali awamir, harus melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan ridho terhadap qada dan qadar Allah. La yakhlu fiha min ahadi hadhil asya, tidak kosong dari salah satu 3 hal ini ya. Fayam bagilahu ayyal zama hammaha qalbahu wa yuhadditsu biha nafsahu, maka hendaklah atau seyogyanya dia melatih, melazimkan hammaha qalbahu, hamun, cita-cita hatinya, wa yuhadditsu biha nafsahu wa yujadditsu, oh bukan wa yuhadditsu ya, wa yujadditsu biha nafsahu wa ya'khudhul jawari, kemudian dia juga melatih mungkin ya, mungkin bisa dikomentari ini, karena saya kira tadi wa yuhadditsu ya, biha nafsahu wa ya'khudhul jawari biha, dan segala tindakan badannya itu diambil dari ketiga hal tersebut, mematuhi perintah Allah, menjauhi larangannya, dan ridho terhadap qada Allah Subhanahu, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, fi sairi ahwalihi, dalam setiap kondisinya. Nah, itu tadi hadis, potongan hadis ya dari yang video sebelumnya yang sudah saya bacakan. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, ketika kita menghormati orang lain karena hartanya, maka telah hilang sepertiga agama dari kita. Untuk itu selalu berhati-hati ketika kita memperlakukan orang lain. Hormatilah ia karena ilmunya atau karena kesolehannya, bukan karena status sosialnya. Dari hadis ini, hadis dalam video ini, dan hadis video dan potongan di video sebelumnya, kita belajar bahwa seorang mukmin tidak boleh khawatir dan sedih terhadap urusan-urusan dunia, karena Allah sudah menjaminnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sebelum saya akhiri, buat kalian yang belum subscribe, saya ingatkan lagi untuk subscribe dulu channel ini dan tonton terus sampai habis. Ikutin channel saya supaya kita bisa berbagi ilmu dan saling memperbaiki diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.